Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alangkah baiknya kita sebelum belajar mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 untuk kelas 5. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Benda-benda yang tadi kamu lihat disebut dengan gerabah. Gerabah adalah barang pecah belah dari tanah liat yang dibakar secara tradisional. Salah satu tempat penghasil gerabah adalah Pulau Madura. Proses pembuatan gerabah. Yang pertama, tanah liat disiapkan. Yang kedua, tanah liat dibentuk. Dan yang ketiga, jadilah sebuah gerabah. Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Proses pembuatan gerabah tersebut sebagai berikut. 1. Menyiapkan bahan berupa tanah liat. 2. Mengaduk tanah liat dengan dicampur air. 3. Setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. Yang keempat, dengan menggunakan kain pengelit, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Yang kelima, bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan, baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi perut dan bibir, disambung dan diperhalus. Yang keenam, bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatlah telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. 7. Setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Dan yang kedelapan, langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakan dengan cat dan berasal dari lumpur. Adapun alat-alat pembuat gerabah. Alat-alat pembuat gerabah itu terbagi dua. Yang pertama alat-alat umum dan yang kedua alat-alat khusus. Yang termasuk alat-alat umum itu contohnya cangkul, lenggis, ember. Dan yang kedua itu alat-alat khususnya yaitu penambuk, panempa, pengerek, penyambung, pengelet, pengajakan, pengabunan, penomfal, berkowel, pematung, dan punggung. Nah, lihati gambar di sini. Ini adalah alat untuk pemutar tanah liat. Yang pertama untuk mengambil tanah liat dari alat pemutar. Kedua untuk menyungkit tanah liat. Dan yang ketiga untuk membentuk adonan tanah liat. Nah, amati ya, ini adalah alat untuk pemutar tanah liat. Lanjut. Jadi hasil pembuatan gerabah. Tugasnya sebutkan 3 hasil olahan gerabah lainnya yang kalian ketahui. Dan nanti dikirimnya tugasnya di WA Bapak. Sekian dan terima kasih. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.